Halo, jadi kalau misalnya generasi di film di Jakarta Film itu kita banyak banget caranya. Satu by submission, kalau kita membuka kesempatan untuk teman-teman yang punya film untuk mengirimkan di Jakarta Film setiap tahunnya. Di tahun ini tuh kami jendelanya dari Maret sampai Juli akhir gitu. Terus kami nonton semua filmnya, kemudian kami bermain puzzle lah mana yang suka. Tidak hanya jalur itu, sebenarnya kami juga directly approach ke para distributor di internasional gitu, kayak nyapa, halo lagi ada film apa gitu, mana yang emang kayaknya sesuai sama Jakarta Filmnya, kami minta akses untuk dikasih screener film-filmnya, kemudian kami menonton dan juga bermain puzzle lagi sambil approach mereka, boleh nggak nih diputar di Jakarta. Plus juga kebetulan aku dan tim program berbeda mendatangi festival di luar negeri untuk kami juga melihat film-film apa yang kayaknya akan cocok ketika kita bawa ke Indonesia. Jadi memang kita tuh proses kurasinya tuh panjang setahun gitu. After JMP tahun ini biasanya di bulan November aku ngerjain report, Desember udah mulai keliling lagi nyari film untuk tahun depannya. Begitu terus skemanya sebenarnya. So tidak hanya di by submission only, tapi memang film-film yang kita kayaknya kurang nih negara, kita merasa oke nih Asia sama Amerika udah dapet gitu, Eropanya masih kurang, kita cari film-film dari Eropa kayak gitu sih skemanya. Standarnya apa aja sih? Iya, jadi Jakarta Film Week ini tuh festival yang emang kita pengen bangun menjadi festival yang dekat dengan audiens. Itu dulu kata kunci pertamanya gitu, sehingga ketika kita memilih film bukan hanya dari segi artistik aja yang kita pikirkan gitu, tapi juga bagaimana film ini bisa diterima dengan baik oleh audiens yang ada di Jakarta khususnya gitu, dan juga tidak menutup kemungkinan teman-teman yang dari luar Jakarta ikut celebrate di Jakarta Film Week di sini. So nilai Indonesia, nilai sudut pandang kami sebagai tim program yang memang tumbuh besar di Indonesia itu juga jadi penting. Dan juga kebetulan aku punya kesempatan untuk juga berkarir di publicist film gitu, jadi kami juga sedikit banyak mengenai tentang audiens itu seperti apa, audiens desainernya seperti apa di Indonesia, itu yang kami gunakan untuk Jakarta Film Week gitu. Sehingga mungkin memang pilihan filmnya cukup berbeda dengan festival-festival lain yang selama ini udah pernah ada. Tantangan terbesar untuk yang tahun ini itu apa sih Kak? Mungkin boleh di-share? Tantangannya tuh sebenarnya yang selalu jadi tantangan di Jakarta Film setiap tahun adalah durasi kita kan tidak cukup panjang ya, gitu, durasi kita cukup pendek. Kemudian kita ketika kita tahu sendiri di Jakarta tuh kalau kita jam kerja akan sangat berat gitu untuk kita mengejar para film, sehingga semua slotnya tuh kebanyakan kalau di weekday adalah nggak after office banget tapi udah deket after office, dan di weekend baru kita agak panjang. Dengan begitu slot kita jadi sangat terbatas, sehingga yang paling bikin PR dari kami adalah memilih mana yang emang kita pengen perjuangkan untuk ketemu sama audiensnya di Indonesia gitu, dengan harapan satu memang isunya itu sesuai dengan yang dibutuhkan, yang kedua harapannya juga adalah film ini tuh bisa bertemu dengan audiensnya di sini, dan ini tidak menutup kemungkinan juga hanya film luar gitu, film Indonesia juga harus seperti itu bentuknya. Itu satu. Yang kedua, timeline Jakarta Film Week ini juga cukup tricky untuk film-film Indonesia gitu kan, karena udah cukup paruh sepertiga akhir gitu, sehingga banyak banget film-film Indonesia yang udah tayang sebelumnya, kemudian mereka udah jalan dengan mungkin platform OTT atau apa gitu, sehingga kita kadang juga cukup kesulitan untuk mencari film-film Indonesia yang masih belum bisa diakses dan masih butuh bertemu dengan audiens di Jakarta Film Week. Untuk pemilihan Budi Pekerti sendiri mungkin alasan khususnya apa? Oke. Ini tuh sebenarnya agak mundur dan besar gitu ya. Yang pertama kita punya spirit evolve di tahun ini gitu. Tidak menutup kemungkinan orang-orang yang memang menjalankan Jakarta Film setiap tahunnya itu perempuan-perempuan gitu. Jakarta Film banyak dijalankan oleh perempuan, persentase antara perempuan dan laki-laki emang cukup lebih besar perempuan, dan kami punya banyak keresahan sebagai perempuan di industri ini gitu, dan keresahan kami itu terjawab dari beberapa film yang ada di festival ini, bukan hanya film opening dan film closing. Film opening ini tuh ngomong tentang bagaimana perempuan bersikap dengan dunia sosial, dengan apa hal-hal yang terjadi di dunia sosial, impactnya ke diri dia sendiri. Untuk film closing, bagaimana perempuan bersikap terhadap pertumbuhan dirinya dan efek bagaimana dia beradaptasi akan hal itu dan lingkungannya gitu. Jadi kebetulan banget kita ketemu sama film yang spiritnya sama, keresahannya sama, temanya kebetulan juga berjalan bersamaan gitu dengan apa yang kami bayangkan, sehingga kami merasa memang dua film itu yang kayak ditakdirkan gitu untuk Jakarta Film Week gitu sih. Tapi di Jakarta Film memang kita punya kayak setiap opening memang kita
Indonesia. So urutannya kan kadang kayak kenapa nggak dibalik gitu kan misalnya gitu, karena memang opening tuh kita butuh film Indonesia untuk kita menjadi pengantar dan statement kita bahwa oke, Jakarta Film Week ini still ada di Indonesia loh. Kita membuka pintu selebar-lebar untuk filmmaker film Indonesia. Yang pertama kita membuka Menara ya. Iya. Kok tiba-tiba lupa ya. Tahun kedua Balada Siroy. Balada Kemudian Siroy. tahun ketiga ini Budi Pekerti. Berarti keresahan itu yang menjadi highlight untuk tahun ini ya gitu. Iya gitu, tapi sebenarnya ya kita pengen bisa berkembang bersama dengan industri ini, bahkan kita sebagai perempuan kita juga pengen bisa berkontribusi lebih banyak lagi kepada industri ini. So memang evolve itu bentuknya adalah lebih ke spirit. Nanti kalau teman-teman bisa datang ke Jakarta Film Week itu teman-teman akan menemukan berbagai macam film-film dengan narasi yang juga menyoroti hal-hal tersebut. Oke. Untuk tahun ini total tadi ada berapa film? Yang diputer tuh sekitar 90 film sebenarnya. Cuma aku nggak bisa share semuanya di depan karena pasti waktunya kan cukup Iya. panjang ya gitu. Jadi aku tadi highlight beberapa film panjang, kemudian khusus untuk film pendek itu yang kompetisi. Nanti semuanya akan kami launch di website di mid Oktober. Berarti 90 film itu film Panjang panjang dan film pendek. Film panjang dan film pendek. Oh, gabungan online atau festivalnya film offline, untuk offline semua gitu. Untuk online nggak sebanyak itu, tapi aku tuh belum cek presentasinya tadi ya. Ada beberapa film yang emang kan kita membuka kesempatan bagi para filmmaker bersedia atau diputarkan secara online gitu kan. Jadi untuk filmmaker yang bersedia film yang diputarkan secara online, kami juga akan menayangkan di Video Public Festival. Tapi kalau untuk filmmaker yang merasa bahwa oh aku punya tanggungan dengan pihak ketiga sehingga ini belum bisa online, itu semuanya akan diputar secara offline di Video Festival. Oke deh.